Chairul Tanjung, pengusaha keuangan media dan retail. Chairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya bernama A.G. Tanjung adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar ayahnya tersebut diberendel dan terpaksa tutup. Akibatnya, ekonomi keluarga Chairul Tanjung pun berubah dari yang sebelumnya cukup berada dan tinggal di rumah yang cukup besar, terpaksa harus pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana. Beliau mulai berbisnis sejak kuliah. Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan pendidikan. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Chairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang sangat terbatas pada masa kuliah tersebut mendorong Chairul Tanjung untuk berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Chairul Tanjung mulai berbisnis kecil-kecilan dengan menjual buku-buku di kampusnya. Dia juga kemudian membuka usaha fotokopi di ruang kosong bawah tangga kampusnya, walaupun dia tidak memiliki uang untuk membeli mesin fotokopi dan dia pun menemukan solusi melalui kemitraan dengan orang lain. Lulus dari kuliah, Chairul Tanjung merasa bahwa dirinya lebih terpanggil untuk berbisnis dibandingkan berpraktik menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnisnya setelah lulus kuliah tidaklah selalu mulus. Percobaan pertama berbisnis alat kedokteran berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat, Chairul Tanjung terjun ke bisnis kontraktor dan mengerjakan berbagai proyek konstruksi termasuk salah satunya pembuatan pabrik atau workshop peralatan berbahan dasar rotan. Tapi di tengah jalan proyek pembuatan pabrik tersebut mangkrak karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Mangkraknya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangan beliau, dan pada saat itu beliau sudah kehabisan uang. Namun di balik kegagalan tersebut, rupanya tidak lama kemudian muncul sebuah kesempatan yang tidak diduga-duga oleh Chairul Tanjung. Dengan bermodalkan gedung pabrik yang mangkrak tersebut, Chairul Tanjung dan beberapa temannya meminjam uang ke Bank Eksim sebesar 150 juta untuk membuat pabrik sepatu. Keluar dari bisnis sepatu tersebut, Chairul Tanjung kemudian mendirikan Para Group pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Para Group mengambil alih Bank Karman yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Mega. Di bawah naungan Para Group, Bank Mega bisa bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan pada tahun 2001 Bank Mega melakukan penawaran publik perdana dan menjadi perusahaan terbuka.